Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan syukur ala ni'amillah, sahabat-sahabat peserta Sematren yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan pengertian akidah menurut bahasa dan secara umum. Di video pertama kemarin saya sudah menjawab ya, tetapi tidak semuanya. Tapi sekarang, di kesempatan sekarang ini saya akan melanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat peserta Sematren. Baik, kita langsung saja. Di sini ada pertanyaan dari saudara Mia Amelia Khairun Najwa. Beliau kelas 11 DKV 3. Yang dipertanyakannya adalah seberapa pentingkah akidah dalam kehidupan seorang mukmin? Mohon penjelasannya. Baik. Akidah bagi seorang mukmin berarti ini yang dimaksud adalah akidah Islam. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berfirman dalam sebuah ayat di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan manusia dan jin dan manusia, khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Artinya bahwa seorang mukmin diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu memerlukan sebuah keyakinan, sebuah akidah. Maksud dengan akidah itu. Ketika kita beribadah tetapi tidak diyakini kepada Allah, tidak diikatkan kepada Allah, maka ibadah itu akan sia-sia, bahkan tidak akan diterima. Nah, makanya akidah bagi seorang mukmin ini sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari pun ya harus memakai akidah. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah ibadah. Dan ibadah kita dikaitkan kepada Allah. Mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan Mia Amelia Khairun Najwa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Nazwa Malihatun Najah. Masih dari siswi kelas 11 DKP 3. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya percaya kepada tradisi? Contoh, seorang wanita belum boleh menikahi jika kakak perempuan dari wanita itu belum menikah. Mereka beranggapan bahwa ini sudah turun-temurun, tidak bisa dilanggar. Bagaimana menurut pandangan Ahlus Sunnah? Baik, saya kira khususnya pribadi saya belum mendengar tentang dalil hukum, ya, tentang dalil hukum seorang adik melangkahi kakaknya dalam masalah pernikahan, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Nah, karena ini sebuah tradisi, dan tradisi itu kan kebiasaan masyarakat. Sebuah kebiasaan masyarakat yang sudah lama, mungkin dipercaya, dan tidaknya saya kira kalaupun kita tidak percaya gak apa-apa, karena sebuah tradisi. Dan untuk masalah pernikahan ini kan harus tahu tujuan pernikahan itu apa, gitu kan. Nah, kalaupun orang sudah mampu untuk menikahi seorang wanita, seorang laki-laki sudah mampu untuk menikahi seorang wanita, ya harus secepatnya, tidak boleh dinanti-nanti. Karena kalau dinanti-nanti takutnya akan menjadi sebuah perilaku yang menyimpang atau yang disebut dengan zina. Nah, ini kan takutnya seperti itu. Nah, maka darinya kalaupun sudah mampu ya harus secepatnya. Berkaitan dengan tradisi seperti itu, ya,
tradisi yang ditanyakan oleh saudara Najwa mungkin itu kita sebagai adik harus menghargai lah gitu. Harus menghargai kepada seorang kakak. Nah, maka solusinya adalah harus islah dulu kepada seorang kakak. Kita menghadap dulu lah kepada kakak, izin kepada kakak, lalu si kakak merestui tentang pernikahan kita sebagai adiknya, ya selesai, berarti sudah tidak ada apa-apa ya. Jadi maksud tradisi di sini ya mungkin menghargai, karena biasanya kan kalau seorang kakak dilangkahi nikah oleh adiknya, biasanya ya ada ketidakenakan, bahkan bully-bulian gitu dari teman-temannya dan sebagainya. Untuk menghargai itu, ya untuk menjaga itu, ya solusinya kita izin dulu sebelum kita menikah, izin dulu kepada siapa? Kepada kakak, karena kita merasa melangkahi. Mungkin itu eh, jawabannya untuk pertanyaan Najwa. Jadi intinya boleh kita tidak percaya terhadap tradisi tersebut. Kita lanjut, di sini ada pertanyaan dari saudara Leni Nur Cahyati. Masih kelas 11 DKP 3. Ini luar biasa ya, kelas 11 DKP 3. Aktif semuanya ya. Izin bertanya Pak, kalau kita membeli barang bukan karena suka, tapi karena kasihan kepada pedagang itu, bagaimana Pak? Apa boleh kalau begitu? Ya boleh. Ya. Boleh kita membeli barang karena kasihan, misalkan, walaupun kita tidak suka ya, terhadap barang tersebut. Artinya kan ini adalah sebuah kemanusiaan. Sebuah kemanusiaan untuk apa? Untuk memberikan kepada orang lain. Asalkan kita jangan membeli sesuatu yang mana barang itu adalah barang yang dilarang oleh agama. Seperti misalnya minuman keras, ya tidak boleh. Walaupun si pedagangnya itu adalah teman kita, lalu kita kasihan, jadi kita beli barang yang dilarang, ya tidak boleh. Artinya kita membeli barang itu harus barang yang bermanfaat, tidak boleh yang tidak bermanfaat. Apalagi kita membeli barang karena dengan alasan kasihan, lalu barangnya itu bermanfaat, ini boleh, bahkan ini bagus, walaupun kita tidak menyukai barang itu. Tapi kan kalau sudah dibeli si barang itu, ya pasti akan dipakai. Dipakainya oleh siapa? Kita tidak suka, mungkin ada orang yang lebih suka terhadap barang itu. Asalkan barangnya bermanfaat, bukan barang yang dilarang oleh agama. Mungkin itu boleh nih untuk jawabannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yaitu di sini ada pertanyaan dari Sahlul Muzaki, kelas 11 TKR 1. Izin bertanya, bagaimana cara meminta tobat? Misalnya jika kita sendiri dan keluarga kita secara tidak sadar telah mengikuti kepercayaan yang selain kepercayaan agama Islam atau bisa dibilang sebagai dukun. Taubat, ya. Taubat itu kan ada syaratnya. Yang pertama, kita meminta ampun kepada Allah atas apa yang kita perbuat. Yang kedua, menyesali, ya. Menyesali terhadap apa yang kita perbuat. Ya. Perbuatan yang salah itu ya kita sesali. Yang ketiga, berhenti. Ya. Berhenti dan tidak mengulanginya lagi atas perbuatan yang salah itu. Mungkin itulah ya cara meminta tobat. Masalah tobat kita diterima dan tidak diterima itu kan masalah dengan Allah. Tapi saya kira dan saya yakin kalau kita betul-betul tobat atau berhenti dan tidak mengulanginya lagi dan melakukan yang lebih baik, ya, tidak mengulangi tetapi melakukan yang lebih baik,
maka saya kira yakin Allah akan menerima tobat kita. Mungkin itu Pak Sahlul. Jadi yang paling penting adalah kita tidak mengulanginya lagi atas perbuatan dukun ini. Karena kita sudah menganggap bahwa dukun ini adalah perbuatan yang salah. Baik, ya kita lanjutkan ke pertanyaan dari Sherly 21, Sherly 21. Sherly ini adalah siswi dari kelas 11 logam 4. Izin bertanya, apa arti dari akidah yang berasal dari bahasa Arab? Sudah saya jelaskan mungkin ya tentang pengertian dari akidah, dan di sini juga ada jawaban dari Dita Fauziah, yaitu kelas 11 logam 4, nah, temannya Ibu Sherly. Beliau menjawab, akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan akidah Islam ya, dalam istilah Islam. Tetapi kalau misalkan yang dimaksud akidah di sini adalah akidah menurut bahasa, artinya belum masuk ke dalam akidah Islam, maka akidah menurut bahasa diambil dari kata aqoda. Artinya adalah sebuah ikatan. Sebuah ikatan, dan saya sudah contohkan di sana seperti dalam jual beli ya, ada akad jual beli, yaitu ijab qabul, itu kan sebuah ikatan. Baik, itu mungkin jawabannya untuk pertanyaan dari Bu Sherly. Ada juga pertanyaan dari Ismail Naya. Seberapa pentingkah akidah di dalam kehidupan? Nah, ini luar biasa. Ini ada jawaban dari Irma Nafilah. Ini kelas 12. Kelas 12 tekstil 2. Akikah menghilangkan kotoran. Oh, mungkin salah ini ya. Ibu Irma ini bukan yang dimaksud dengan akidah ya, tetapi Ibu Irma ini menjawab tentang masalah akikah. Baik, terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Baik, saya akan jawab tentang seberapa pentingkah akidah di dalam kehidupan. Saya tadi sudah menjawab juga dari pertanyaan siapa ya tadi ya? Dari pertanyaan Ibu Mia. Pertanyaan Bu Mia sama ya, sama dengan pertanyaan Ismail ya, sama dengan pertanyaan Ismail, seberapa pentingkah akidah dalam kehidupan? Sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali akidah, terutama dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Nah, supaya apa? Karena apapun yang kita lakukan harus memakai akidah, harus memakai dengan kepercayaan. Ya, apalagi maksud di sini adalah kepercayaan kepada Allah ya, supaya kita Supaya kita menjadi sebuah ibadah tentang apa yang kita lakukan. Mungkin itulah ya. Karena tadi saya sudah jawab tentang masalah ini, maka silakan didengarkan kembali. Baik, di sini juga ada dari Wildan Sidik Sofari, kelas 11 TKR 1. Apakah akidah dapat memperkuat iman kita, sedangkan kita susah melakukannya? Bagaimana cara melakukannya? Mohon penjelasannya. Baik, akidah dapat memperkuat iman. Ya, betul. Karena akidah itu kan keyakinan, ya. Keyakinan, dan apa yang kita yakin harus kita percayai. Kita misalkan iman kepada yakin kepada Allah, dan keyakinan itu harus didasari dengan keimanan. Ya. Iman itu tasdikun bil qalbi wal qaulun bil lisan wal amalu bil arkan. Tetapi di dalam iman ini tidak hanya cukup dengan
dengan mengucapkan secara lisan, tetapi harus dibenarkan juga di dalam hati dan dilakukan terhadap perilaku kita. Contoh misalkan kita iman kepada Allah, ya apapun yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kita wajib membenarkan. Dan setelah kita membenarkan, maka kita wajib untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Mungkin itu Pak Wildan untuk jawabannya. Baik, kita lanjut. Di sini ada Dea Nurlita, kelas 11 DKV 3. Jika secara umum pengertian akidah adalah sebuah ikatan kepercayaan kuat dalam diri seorang terhadap apa yang akhirnya, yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa disebut akidah jika seseorang masih mempertanyakan kebenaran tentang apa yang diyakininya? Apakah itu bisa disebut akidah jika seseorang masih mempertanyakan? Untuk mempertanyakan berarti belum masuk ke dalam akidah, karena kan masih mempertanyakan. Akidah itu kan percaya atau ikatan yang kuat atau kepercayaan yang tidak diragukan lagi. Kalaupun masih mempertanyakan, yang mungkin belum masuk ke dalam akidah secara utuh. Karena yang dimaksud dengan akidah itu kan tidak diragukan lagi terhadap apa yang diyakininya. Nah, solusinya untuk apa? Untuk tidak lagi mempertanyakan kebenaran tentang yang diyakininya, ya harus betul-betul apa? Harus betul-betul percaya. Terus menggali tentang supaya kita lebih percaya kepada apa yang diyakini kita. Mungkin itu jawabannya untuk Bu Dea.